Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa IPA semester 2 ya, kelompok 6 khususnya. Di sini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 6. Ini juga bisa menjadi pertimbangan atau pembelajaran bagi kelompok-kelompok selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada pertemuan berikutnya maupun di perkuliahan yang lainnya. Baik, untuk kelompok 6 terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya membuat PowerPoint serta makalah tepat waktunya ya, tidak terlambat gitu ya. Kemudian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari makalah dan PowerPoint yang sudah disusun. Nah, ini yang pertama, Mas Ibrahim ya. Mas Ibrahim menyampaikannya jelas ya. Jelas wajahnya, namun suaranya yang masih kurang jelas. Nggak tahu ini mungkin habis sahur atau malam hari sehingga suaranya bisik-bisik, bisa jadi karena mengantuk atau takut mengganggu keluarga yang lainnya. Jadi mungkin karena ini adalah tugas perkuliahan dan Anda harus menjelaskan dan memaparkan materi secara jelas kepada teman-teman yang lainnya, mungkin bisa dipilih waktu di mana rumah itu sepi ya, mungkin pada saat banyak yang sudah bekerja atau keluar rumah, atau bisa mohon izin terlebih dahulu kepada keluarga di rumah untuk presentasi dan bersabar menahan diri untuk tidak merasa terganggu atau mengganggu Anda ketika presentasi. Begitu ya Mas Ibrahim, kedepannya kalau misalnya ada tugas presentasi seperti ini ya. Jadi saya juga melihat Anda ada usaha untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya, namun ya karena suaranya lirih masih kurang bisa diterima dengan baik ya apa yang sudah Anda sampaikan. Kemudian isi PowerPoint-nya saya melihat masih banyak, atau secara keseluruhan ini dari depan sampai belakang ini dalam bentuk paragraf ya. Bagi penyaji pun ketika mau menjelaskan sebenarnya ya membuat malas untuk menjelaskan karena tulisannya yang sangat runtut ya. Kemudian banyak full satu slide ini digunakan untuk tulisan. Kalau misalnya kelompok ini melihat review saya beberapa minggu yang lalu ya dari kelompok-kelompok sebelumnya, pasti bisa mengetahui bahwa kesalahan dari kelompok-kelompok yang lalu sebagian besar adalah dalam penulisan PowerPoint ya. Masih banyak hanya copy paste paragraf. Seandainya Anda bisa memilih mana yang penting sehingga bisa dimasukkan dalam bentuk poin-poin, ini akan membuat Anda mudah untuk menjelaskan dan menimbulkan ketertarikan bagi audiens untuk menyimaknya ya secara jelas dari awal sampai akhir. Nah, ini yang kedua ada Mas Imam. Kalau Mas Imam ini saya rasa suaranya mantap ya, lebih mantap ya, suaranya jelas. Namun untuk vokalnya A, I, U, E, O nya masih kurang terlihat lantang. Coba kalau misalnya Mas Imam ini ada mimik wajah yang menjelaskan ya, kemudian Anda benar-benar kalau misalnya mengucapkan kata A ya benar-benar mangap. Ini kalau dilihat dari mulutnya membukanya kecil, tapi memang suaranya memang lantang ya, lebih jelas ya. Kemudian ada upaya juga untuk menjelaskan. Saya rasa untuk materi ini sebenarnya mudah sekali untuk menjelaskan, memberikan contoh sesuai dengan kehidupan kita, karena memang sudah kita laksanakan dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah bagaimana? Jadi ada 3 lingkungan ya, ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sangat mudah sekali Anda mengajak teman-teman audiens untuk flashback, berpikir, melakukan refleksi
ya. Interaksi pendidikan di ketiga lingkungan itu, ya. Jadi sebenarnya Anda kalau mau menjelaskan materi ini harusnya bisa lebih interaktif gitu ya, karena materinya memang materi ringan. Kemudian yang terakhir ya Mbak Nurul Shofa ya kalau nggak salah ya. Ini suaranya juga sangat lirih ya, bahkan kalau nggak tahu ini karena gangguan sinyal atau bagaimana, ini suaranya kurang jelas dan terputus-putus gitu. Kemudian wajahnya juga kurang jelas, kenapa nggak sekalian diperlihatkan satu wajah full gitu, kenapa harus setengah? Atau ada gangguan dengan mata sebelahnya gitu ya. Nah, kemudian tulisannya juga ini masih dalam bentuk paragraf. Kemudian upaya untuk menjelaskannya pun itu masih belum kelihatan. Jadi mahasiswa ketika Anda diberikan kesempatan untuk presentasi, manfaatkan kesempatan itu untuk berlatih mengembangkan kemampuan diri menjadi calon guru. Gitu ya. Jadi tugas itu bukan berarti memberatkan Anda, tapi memang sebagai ajang sarana latihan Anda untuk berusaha menjelaskan materi kepada audiens, seperti halnya guru memberikan penguatan atau memberikan penjelasan materi kepada siswa-siswanya. Jadi ini bisa diperhatikan ya, dan tidak diulangi lagi kesalahannya yang membuat tugas itu ya hanya sekedar formalitas, kurang sungguh-sungguh gitu ya. Di perkuliahan yang lain atau di presentasi selanjutnya tidak terulang lagi. Jadi yang namanya tugas ya kerjakanlah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi tugasnya dapat nilai yang maksimal, kemudian latihan ya dalam meningkatkan keterampilan juga memang benar-benar terasa. Kemudian selanjutnya saya mau memberikan koreksi yang nantinya harus direvisi oleh kelompok ini ya. Ini saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa download ya. Nah, keterangannya seperti ini, format file ini tidak didukung. Jadi ini bisa dilihat dari drive-nya saja. Ini daftar isinya belum selesai. Kemudian sebenarnya juga nggak perlu sih daftar isi. Tapi kalau misalnya sudah diberikan daftar isi ya nanggung sekalian saja diberikan halaman pada tiap pada bab maupun subbabnya. Kemudian di sini ada latar belakang. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali di review kelompok sebelumnya, bahwa yang namanya latar belakang itu berisi alasan atau pentingnya Anda mengambil judul ini dalam membuat makalah. Kalau saya melihat di sini, ini bukan latar belakang tetapi pendahuluan. Dan ini hendaknya masuk ke dalam bab 2. Jadi pendahuluan materi dulu, kemudian nanti jadi ini sebenarnya bukan pendahuluan juga ya. Ini sudah termasuk materi karena di sini ada penjelasan bahwa ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan materi ini ya tidak terlalu banyak muncul di bagian bab 2, padahal ini penting dibahas pada bab 2. Latar belakang cukup Anda sampaikan pentingnya kita mempelajari materi ini dan digunakan dan disasarkan pada pembaca ini ya, khususnya calon guru, mahasiswa calon guru gitu. Fungsinya apa? Kemudian yang kedua, saya melihat setiap halaman itu pasti ada footnote-nya, dan footnote-nya banyak. Tetapi footnote ini sebagian besar tidak saya temukan pada daftar pustaka. Jadi yang namanya footnote harus bisa ditemukan pada daftar pustaka, dan apa yang terpampang pada daftar pustaka juga harus bisa ditemukan pada footnote-nya. Ya, kemana yang lainnya? Kenapa tidak dicantumkan pada daftar pustaka? Kemudian untuk rumusan masalah ya, ini juga sesuai dengan tujuan penulisan, tetapi tidak sesuai pada kesimpulan. Ya, rumusan masalah ini juga sudah terjawab pada pembahasan ya. Tetapi kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Cukup menjawab dengan singkat pertanyaan dalam rumusan masalah.
ya. Kemudian di sini ini ada masih salah tulis kata ya. Ada tulisan iya kita. Ya, seharusnya tidak muncul iya kita kami mereka, tidak muncul pada karya ilmiah maupun makalah ya. Nah, kemudian tulisan-tulisan singkat seperti ini tolong diperbarui lagi, diperbaiki lagi, direvisi. Nah, ini banyak sekali ya. Ini banyak tapi tidak ditemukan pada bagian daftar pustaka. Ya. Kemudian ketika Anda mengambil dalam sebuah referensi buku maupun jurnal, ini kan referensinya banyak sekali untuk materi-materi tentang pendidikan itu, apalagi jurnal-jurnal. Harusnya tahunnya itu up to date, bukan tahun-tahun yang sangat lama. Paling lama itu kalau sekarang 2021, Anda jangan mengambil referensi kurang dari tahun 2011 ya, paling lama itu tahun 2011. Di sini saya temukan ada tahun, ini enggak ada tahunnya ya. Ada tahun 2005, ada tahun 2000 saja. Jangan diambil referensi yang terlalu lama karena materi ini sangat banyak ditemukan ya, seringkali diperbarui oleh banyak peneliti atau maupun dari mahasiswa. Ya. Tolong kembali lagi dalam menulis diperhatikan. Jangan copy paste ya. Anda menulisnya dengan teknik parafrase, menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan definisi sendiri sehingga terhindar dari plagiat ya, plagiarisme. Ini bisa digunakan sebagai latihan bagi Anda untuk menulis, karena yang namanya menulis makalah itu akan Anda temui pada setiap semester. Nanti di semester 7 atau semester 8 Anda sudah terbiasa dalam menulis skripsi menggunakan teknik parafrase, karena mulai dari semester 2 sudah dilatih gitu ya. Anda menulis dengan parafrase, tidak hanya copy paste. Kalau copy paste yang pintar siapa? Yang pintar laptopnya. Ya. Dan Anda pun ketika presentasi juga sulit untuk menjelaskannya karena itu bukan bahasa Anda. Oke, untuk materi tolong ini diganti referensinya, cari referensi yang terbaru, kemudian teknik menulisnya, ini revisinya ya. Teknik menulisnya itu dengan menggunakan parafrase. Kemudian pendahuluan tadi yang latar belakang diperbaiki. Kemudian daftar pustakanya juga diperbaiki. Kenapa ini? Sebentar. Saya kembali lagi ke YouTube saja. Oke, kembali ke makalah lagi ya. Ya, tolong diubah lagi, ditambahkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering Anda temui. Kemudian ini kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah ya, tidak usah dalam bentuk paragraf tapi dalam bentuk poin-poin dengan menggunakan numbering ya. Kalau ini angka 3 berarti A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Kemudian daftar pustakanya sesuaikan dengan footnote-nya, ini tahunnya 2000 ya. Seharusnya ini tidak perlu digunakan, dibuang saja. Anda cari referensi yang lebih banyak. Kalaupun misalnya Anda tidak bisa menemukan buku ya, tidak ke perpustakaan misalnya, Anda bisa download jurnal-jurnal terkait dengan pendidikan, jurnal interaksi pendidikan dengan kata kunci seperti itu, atau Anda mencari di Google Cendekia atau di Google Scholar ya, mencari jurnal-jurnal terkait dengan ilmu pendidikan. Sangat banyak sekali. Perhatikan juga format dalam menulis daftar pustaka ya, beda cara menulis daftar pustaka dengan sumber buku maupun jurnal.
tolong ini direvisi, saya berikan waktu untuk 2 minggu, Anda bisa konfirmasi kalau sudah revisi dari makalah ini ya. Silahkan nanti letakkan linknya pada deskripsi video Anda ya, diberikan keterangan bahwa itu adalah revisi dari makalah Anda. Saya tadi juga sudah mengecek kegiatan Anda dalam diskusi kelas ya. Kelompok ini sudah menjawab semua atau menanggapi semua tanggapan maupun pertanyaan dari audiens ya, tidak perlu saya tunjukkan ya. Nah, ini ya sudah semuanya ya di sini. Saya rasa cukup ya untuk review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.